Rahasia selir kerajaan di hutan terlarang. Nun jauh di seberang negeri, terdapat sebuah kerajaan yang kaya dan subur dengan hasil alamnya yang berlimpah. Negeri dengan karakteristik masyarakatnya yang ramah dan kental dengan aturan-aturan tradisi yang kuat, dan keindahan alamnya yang eksotik memberikan kesan mistis di dalamnya. Saat ini kerajaan sedang mengalami kekeringan dan perubahan iklim yang signifikan. Hal ini menambah jumlah penduduk miskin di kerajaannya. Raja Malohi telah memimpin kerajaannya selama hampir 3 dekade. Tahun ini Raja Malohi tepat berusia 70 tahun. Oleh karena usianya yang sudah lanjut dan mulai sakit-sakitan, kepemimpinan Raja Malohi saat ini tidak berjalan dengan baik seperti sebelumnya. Di awal kepemimpinannya, seluruh kerajaan dan rakyatnya hidup damai dan berkelimpahan. Dikala itu, Raja Malohi masih berusia 43 tahun. Ia berparas tampan, berwibawa, gagah, berani dan bijaksana. Raja Malohi memiliki seorang istri yang cantik, lemah lembut, dan mempunyai keahlian dalam taktik kerajaan yang bernama Ratu Ali yang selalu mendukungnya. Mereka dikaruniai seorang putri yang cantik dan periang yang bernama Putri Leilani. Raja Malohi juga memiliki 2 orang selir cantik yang selalu menemaninya dikala ada tamu-tamu kerajaan berkunjung. Selir-selir kerajaan adalah selir yang terpilih karena memiliki talenta dan kemampuan bela diri tingkat tinggi yang menonjol. Mereka masing-masing bernama Aponi dan Halia. Waktu begitu cepat berlalu dan tidak terasa Putri Leilani sudah berusia 5 tahun. Walaupun sangat menyayangi Putri Leilani, Raja Malohi masih menyimpan beban di hatinya. Ia menyampaikan kepada Ratu Ali keinginannya untuk memiliki seorang putra agar kelak dapat menggantikan takhta kerajaan apabila ia wafat nanti. Ratu Ali pun menyetujui keinginan Raja Malohi. Hari demi hari berlalu, Raja Malohi dan Ratu Ali masih menanti kelahiran seorang putra yang mereka dambakan. Lalu mereka memanggil tabib terkenal kepercayaannya yang bernama Tabib Tokoni. Mereka berkonsultasi tentang keinginan mereka memiliki seorang putra. Dalam menjalankan program kehamilan itu, Raja Malohi dan Ratu Ali harus meminum ramuan yang dibuat oleh Tabib Tokoni. Setelah 2 bulan mengikuti program kehamilan, akhirnya Ratu Ali pun hamil. Kabar ini disambut dengan gembira oleh Raja Malohi dan Ratu Ali. Oh yes. Setelah bulan kelima kehamilan, Ratu Ali yang penasaran memeriksakan jenis kelamin bayi dalam kandungannya. Dengan hati yang berdebar, Ratu Ali berucap dalam hati, hasil USG-nya berjenis kelamin laki-laki. Namun, hasilnya berkata lain karena bayi di dalam kandungannya ternyata perempuan. Ratu Ali sangat mencintai bayi dalam kandungannya apapun jenis kelaminnya. Berbeda dengan Raja Malohi yang sangat mengharapkan kehadiran putra mahkota sebagai penerus kerajaan. Dengan mulai, Ratu Ali menemui Raja Malohi di ruang perpustakaan istana kerajaan. Ia seperti enggan memberitahukan berita ini kepada Raja Malohi. Namun Raja Malohi melihat keanehan pada Ratu Ali yang sangat gelisah. Raja Malohi menanyakan keadaan Ratu Ali, "Apakah kamu baik-baik saja, Ratuku?" Secara perlahan-lahan Ratu Ali menceritakan perkembangan kondisi bayi yang ada di dalam kandungannya. Ratu Ali menceritakan bahwa janin yang ada di dalam kandungannya sangat baik dan sehat. Namun saat ingin menceritakan jenis kelamin bayi, dia mengurungkan niatnya untuk menyampaikan bahwa perkiraan bayi ini adalah berjenis kelamin perempuan. Tepat 9 bulan kehamilan, so cute. waktu kelahiran bayi pun tiba.
Raja Malohi sudah tidak sabar menunggu kehadiran putra yang didambakannya. Namun setelah melihat bayinya bukan bayi laki-laki, Raja Malohi sangat kecewa. Ratu Ali hanya memohon maaf karena belum dapat memberikan bayi dengan jenis kelamin laki-laki. Raja Malohi pun memanggil kembali tabib Tokoni dan menanyakan kegagalannya memberikan bayi laki-laki. Raja Malohi marah besar kepada tabib Tokoni. Namun tabib Tokoni bersedia mencoba sekali lagi pengobatan dengan program bayi laki-laki. Raja Malohi dengan kemurahan hatinya bersedia untuk mencoba sekali lagi. Dia pun memberi nama bayi perempuannya dengan nama Putri Luwana. Dan Raja Malohi dan Ratu Ali pun mulai kembali meminum obat racikan baru yang dibuat oleh tabib Tokoni untuk program bayi laki-laki itu. Suatu pagi, saat Ratu Ali sudah berpakaian rapi dan sedang merias diri dibantu oleh Apona, kepala pembantu rumah tangganya. Ratu Ali bersiap untuk hadir dalam acara penyambutan tamu kerajaan di negeri timur. Raja Malohi, Ratu Ali beserta selir-selir kerajaan yaitu Alin dan Halia sudah menunggu di hall kerajaan. Tamu mulai berdatangan dan acara berlangsung hangat. Acara dilanjutkan dengan makan siang yang mewah. Setelah itu dilanjutkan kembali dengan tarian aktif dan barisan. Menjelang akhir acara, Ratu Ali pun menahan diri untuk keluar dari pesta. Ia segera ke kamar Putri Luwana karena ia mendapat kabar dari Apona, kepala pembantu rumah tangganya, bahwa Putri Luwana sedang sakit. Ratu Ali segera merawat dan menjaga Putri Luwana. Acara penyambutan tamu kerajaan berlangsung hingga larut malam. Raja Malohi dan selir-selirnya masih asik berpesta dengan tamu kerajaan. Terlihat Raja Malohi mulai mabuk, demikian juga dengan tamu kerajaan. Setelah selesai acara, Alin mengantarkan tamu-tamu ke kamar tamu untuk beristirahat. Sedangkan Halia mengantarkan Raja Malohi ke kamarnya. Saat itu Raja Malohi yang sedang mabuk melihat wajah Halia seperti wajah Ratu Ali. Ia pun berusaha merayu Halia. Sedangkan Halia yang setengah mabuk mengikuti rayuan dari Raja Malohi. Akhirnya mereka pun melakukan hubungan yang terlarang. Saat terbangun, Halia tersenyum mengingat kembali kejadian semalam antara dia dengan Raja Malohi. Di dalam hatinya, dia senang sekali. Mulai terlintas dalam pikiran Halia apakah dia punya kesempatan menjadi ratu kerajaan. Tak lama kemudian, Raja Malohi pun terbangun dan dia kaget menyadari dirinya bersama Halia. Oh my God. Raja Malohi meminta Halia untuk melupakan kejadian semalam dan merahasiakannya. Pada suatu hari, Halia yang biasanya selalu tepat waktu dalam menyiapkan kebutuhan Raja Malohi terlambat menyiapkan dokumen kerajaan di meja kerja Raja Malohi. Halia juga terlihat lemas dan mual-mual. Segera sepulang kerja, Halia memeriksakan dirinya ke klinik dekat rumahnya. Setelah pemeriksaan, hasilnya dinyatakan Halia hamil. Betapa terkejutnya Halia. Pikirannya bercampur aduk antara senang dan bingung. Senang karena janin yang dikandungnya adalah berdarah biru. Bingung karena Halia akan dianggap membawa aib di kerajaan. Oh no. Oleh karena itu, keesokan harinya, Halia meminta waktu kepada Raja Malohi untuk bertemu dan menyampaikan berita penting ini. Keesokan paginya, Halia segera bersiap untuk bertemu dengan Raja Malohi. Dia mempersiapkan mentalnya untuk menyampaikan berita kehamilannya kepada Raja Malohi. Takut berita ini akan tersebar dan membawa aib di kerajaan. Saat sudah sampai di ruang kerja Raja Malohi, Halia mengetuk pintu. Dari dalam terdengar suara Raja Malohi menjawab, "Siapa?" Lalu Halia menjawab, "Saya Halia ingin menghadap Yang Mulia." Lalu dari dalam dijawab oleh Raja Malohi, "Silakan masuk." Lalu Halia pun membuka pintu, masuk ke ruangan dan menutup pintu kembali. "Silakan duduk." "Ada apa, Halia?" tanya Raja Malohi kepada Halia. Halia pun menjawab, "Maafkan kelancangan saya, Yang Mulia.
saya ingin memberitahukan tentang kejadian di malam acara penyambutan tamu kerajaan. Karena kejadian itu, sampai saat ini saya belum datang bulan. Saya sudah cek ke klinik, ternyata saya positif hamil. Halia lalu menyodorkan hasil tes kehamilannya kepada Raja Malohi. Untuk itu, maafkan kelancangan saya bila saya ingin meminta pertanggungjawaban. Saya tidak ingin anak saya tidak mempunyai ayah, jawab Halia sambil menangis. Sekejap muka Raja Malohi pun berubah. Raja Malohi belum siap mendengarkan berita ini karena bila diketahui oleh Ratu Ali dan semua rakyatnya, aib ini akan membawa bencana. Kepercayaan rakyat kepada Raja Malohi pun akan luntur. Lalu, Raja Malohi memerintahkan kepada Halia untuk menggugurkan kandungannya dan menjauh dari kerajaan dan jangan kembali lagi ke kerajaan. Raja Malohi meminta Halia tinggal di sebuah rumah besar seperti istana di tengah hutan yang luas. Hutan tersebut dijuluki sebagai hutan terlarang karena tidak ada satu orang pun yang dapat masuk ke hutan tersebut. Perlu kamu ketahui, hutan ini dipercaya memiliki kekuatan magis yang sangat kuat. Namun juga dipenuhi dengan misteri dan bahaya yang mengintimidasi siapapun yang mencoba memasukinya. Konon hutan itu penuh dengan misteri dan makhluk-makhluk ajaib yang hanya muncul di saat bulan purnama. Tidak ada yang berani masuk ke dalam hutan itu. Jadi kamu juga harus menyiapkan diri kamu untuk ke hutan. If you have any other questions, feel free to ask. Halia tertunduk sedih karena keputusan ini dan memohon kepada Raja Malohi untuk membiarkan anak yang dalam kandungannya terlahir di dunia ini. Raja Malohi terdiam untuk berpikir sejenak. Dan ia pun menyetujui dengan syarat Halia dan anak mereka tidak akan menuntut apapun kepada kerajaan. Halia harus menandatangani pernyataan bahwa kehamilan Halia adalah tidak disadarinya dan dia tidak mengetahui siapa yang sudah menghamilinya. Halia merasa seketika dunia terasa gelap, nikmatan sesaat yang dia rasakan berbuntut bencana. Halia merasakan ketidakadilan dan karena terpaksa dia menyetujui titah Raja Malohi. Halia pun berkata kepada Raja Malohi, "Yang mulia, apakah ada keputusan lain yang lebih bijaksana?" Raja Malohi menjawab, "Ini adalah keputusan yang terbaik." Halia menjawab kembali, "Keputusan ini tidak adil. Saya merasa tersakiti dan rasa sakit ini akan berbalik saat anak ini sudah berusia 21 tahun nanti." Jawab Halia kepada Raja Malohi sambil menangis. Raja Malohi diam dan meminta Halia keluar dari ruangannya. Halia yang sudah berjanji kepada Raja Malohi memulai perjalanannya ke hutan terlarang. Ia pernah mendengar tentang keberadaan hutan terlarang dan menjadi penasaran akan misteri di dalamnya. Dia terus berdoa agar diberikan kekuatan. Meskipun beresiko, Halia mempunyai tekad yang kuat untuk mengeksplorasi hutan tersebut dan mencari rumah besar berbentuk istana di tengah hutan terlarang yang akan menjadi tempat berlindung dirinya dan anaknya kelak. Malam sebelum perjalanannya, Halia bermimpi tentang sebuah jalan setapak bercahaya di dalam hutan terlarang. Di ujung jalan itu ia melihat sebuah pohon besar dengan buah emas yang berkilauan. Terbangun dari mimpinya, Halia merasa bahwa mimpinya adalah sebuah petunjuk. Dengan membawa peralatan dan persenjataan yang dibutuhkan, Halia memasuki hutan terlarang pada pagi yang cerah. Langkahnya diikuti oleh suara-suara hewan hutan yang tidak dikenal, membuatnya semakin tegang namun tetap berani melanjutkan perjalanan. Ketika sudah cukup jauh masuk ke dalam hutan, hari pun mulai gelap. Halia menemukan sebuah kuil kuno yang tersembunyi di tengah-tengah pepohonan besar. Kuil ini dipercaya sebagai pusat kekuatan magis hutan tersebut. Namun, sebelum Halia dapat mengamati lebih jauh, dia diserang oleh makhluk-makhluk aneh yang menjaga kuil itu. Dalam keadaan terdesak, Halia bertarung dengan keberanian dan kekuatan yang dimilikinya. Setelah berhasil mengalahkan makhluk-makhluk tersebut, dia berhasil masuk ke dalam kuil dan menemukan sebuah artefak magis kuno yang dapat mengendalikan kekuatan hutan dan sebuah buku kuno. Perlahan dibukanya buku kuno itu. Dengan pengetahuan seadanya yang dia miliki, ia mempelajari buku kuno tersebut. Halia sudah sangat kelelahan
dan tertidur di kuil. Dia bermimpi didatangi oleh roh penunggu kuil yang memberikan pesan bahwa hal terpenting dalam hidup sebenarnya adalah menyatu dengan alam semesta, kebijaksanaan, perbuatan baik, dan kehidupan yang selaras. Halia akan selalu mengingat pesan ini dan menjalankannya dalam kehidupannya. Dalam perjalanan berikutnya, Halia menghadapi berbagai tantangan. Dia harus melewati sungai deras, mendaki tebing curam, dan menghindari jebakan-jebakan yang dipasang oleh roh-roh penjaga. Namun dengan keberanian dan petunjuk dalam mimpinya, ia berhasil mengatasi semua rintangan itu. Setelah perjalanan yang melelahkan, Halia akhirnya menemukan pohon besar yang ia lihat dalam mimpinya. Pohon itu dipenuhi dengan buah-buah emas yang berkilauan. Di tengah pohon itu terdapat sebuah portal berbentuk lubang besar dengan tulisan kuno yang mengungkapkan rahasia istana yang megah di tengah hutan terlarang. Halia membaca tulisan kuno tersebut, bahwa hanya manusia terpilihlah yang dapat masuk ke portal itu. Sebelum masuk, Halia berdoa meminta perlindungan Tuhan. Setelah itu Halia masuk ke lubang besar yang merupakan portal menuju rumah besar yang berbentuk istana. Halia terperanjat, dia bingung apakah ini kenyataan atau hanyalah mimpi. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Halia memasuki rumah besar berbentuk istana tersebut. Suasana sepi begitu tentram dan damai. Tidak ada kesan menyeramkan. Kehidupan di sana hanya dihuni oleh binatang-binatang penjaga hutan yang ramah dan seorang kakek petapa sakti yang sudah hidup ratusan tahun. Namun, manusia yang terpilihlah yang dapat tinggal di istana di tengah hutan terlarang itu. Di sana manusia diwajibkan melakukan perbuatan baik, dan hal yang tidak boleh dilakukan di hutan terlarang adalah tidak boleh ada kebencian dan perbuatan jahat. Halia memulai hidupnya bersama binatang-binatang penjaga hutan dan kakek petapa sakti. Hari demi hari dilalui oleh Halia, dan perutnya yang semakin membesar membuatnya sulit bergerak. Tepat 9 bulan kandungannya di bulan purnama, Halia merasakan perutnya yang mulas. Dia berusaha melahirkan bayinya seorang diri. Binatang penjaga hutan mengelilinginya dan kakek petapa sakti berusaha melindungi Halia dan bayinya dari makhluk gaib jahat yang keluar pada bulan purnama. Setelah berusaha dengan sekuat tenaga, Halia melahirkan seorang bayi laki-laki yang lucu, berkulit coklat cerah dan sangat tampan. Di wajahnya tampak sinar terang yang memberikan aura positif dari bayi laki-laki ini. Halia mencium bayinya dan mengatakan kepada bayinya, "Kamu adalah anak bergala biru yang kuat dan akan memberikan dampak positif buat sekitarmu, anakku." Ibu sangat menyayanginya. Lalu bayi ini pun diberi nama Tanu. Berlanjut ke pengobatan Raja Malohi dan Ratu Ali yang sudah berlangsung selama 1 tahun, Tabib Tokoni menyampaikan kabar gembiranya. Ratu Ali dinyatakan positif hamil. Namun pengobatan masih harus dilanjutkan, dan dalam proses kehamilannya Ratu Ali harus tetap minum ramuan dari Tabib Tokoni. Karena memiliki keinginan yang kuat untuk memiliki putra kerajaan, Ratu Ali dengan bersemangat mengikuti petunjuk dari Tabib Tokoni. Setelah 9 bulan, waktu kelahiran bayi pun tiba. Ratu Ali berjuang untuk melahirkan bayi laki-laki yang ditunggu-tunggu. Akhirnya telah lahir bayi laki-laki yang sehat dan sempurna. Ratu Ali menangis bahagia dengan kelahiran bayi yang ditunggu-tunggu ini. Raja Malohi pun sangat berbahagia. Mereka memberi nama pada bayi laki-laki ini dengan nama panggilan Aberto. Suasana di kerajaan semakin hari semakin sibuk. Raja Malohi sibuk dengan jadwal tamu kenegaraan yang padat dan kunjungan-kunjungan ke daerah. Ratu Ali dengan setia selalu menemani. Selain itu, Ratu Ali juga sibuk mengatur jadwal kegiatan anak-anak setiap hari, serta mengatur semua kebutuhan anak-anaknya dengan cermat, dibantu oleh pengasuh masing-masing. Putri Lainani saat ini sudah berusia 8 tahun. Dia semakin pandai, kreatif, menyukai seni, dan sangat aktif. Lalu Putri Luana tidak terasa sudah berusia 3 tahun. Dia adalah anak yang ceria, pandai bergaya, dan suka berceloteh. Kepandaiannya dalam berbicara dan menyusun kata-kata sangat menonjol. Hal ini memberi kesan pemikirannya yang sangat dewasa,
Sedangkan Pangeran Alberto saat ini genap berusia 1 tahun. Pangeran Alberto di masa sedang lucu-lucunya. Terlihat sekali dia gemar dengan hal-hal yang berkaitan dengan berhitung dan menyusun balok-balok. Semua anak dididik sesuai dengan aturan-aturan kerajaan yang ketat. Di tempat lain di hutan terlarang, Halia mendidik Pangeran Tane dengan disiplin dan mandiri. Halia menyembunyikan status Pangeran Tane sebagai pangeran. Pangeran Tane sudah berusia 2 tahun dan dia sangat suka bermain di luar ruangan, menyatu dengan alam semesta dan menyayangi teman-teman binatangnya, dan sangat menghormati kakek Pertapa Sakti. Dia juga memiliki kasih dan sangat menyayangi ibunya. Halia juga mengenalkan Pangeran Tane dengan pelajaran menggambar, menulis, dan membaca. Terlihat kecerdasan dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Pangeran Tane sejak kecil. Setiap bulan pada bulan purnama, Halia dan Pangeran Tane melakukan meditasi bersama kakek Pertapa Sakti. Selama 21 tahun tinggal di hutan terlarang, Halia dan Pangeran Tane sudah menyatu dengan alam, dan mereka sangat peduli dan menjaga tempat-tempat sakral dan peninggalan bersejarah di hutan terlarang. Halia yang bersyukur telah diberikan anak yang terpilih seperti Pangeran Tane kepadanya. Walaupun dari hati kecil yang paling dalam, Halia merasa iba karena Tane tidak pernah bergaul dengan teman-teman manusia sebaya dengannya. Sementara di kerajaan, Putri Leinani sudah melangsungkan pernikahan dengan Pangeran Bordi dari kerajaan di timur laut 1 tahun yang lalu. Di usianya yang ke-26 tahun, walaupun dijodohkan, mereka berdua sangat cocok dan saling mencintai. Putri Luana sudah tumbuh besar menjadi putri cantik yang berusia 22 tahun. Putri Luana mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Ia selalu ceria dan modis. I am so blessed to have you as a mother. Dia juga senang berfoya-foya dengan teman-temannya. Ratu Ali yang sangat memegang teguh perilaku yang baik menasihati Putri Luana dan mengawasinya dengan ketat. Pangeran Alberto juga sudah besar dan kini berusia 20 tahun. Pangeran Alberto adalah pewaris tahta kerajaan. Dia adalah pemuda yang sedikit bicara. Dia menyukai ilmu pasti seperti matematika dan sains. Dia mempunyai perhitungan yang detail dan tajam. Kecerdasannya di atas rata-rata. Raja Malohi sangat menyayanginya dan selalu mengikuti perkembangan dan pertumbuhan Pangeran Alberto. Dengan kondisi iklim yang mengkhawatirkan saat ini, kerajaan sedang tidak baik. Di mana-mana terjadi kekeringan dan perubahan iklim yang signifikan mempengaruhi hasil panen. Jumlah penduduk miskin bertambah di kerajaannya. Kesehatan Raja Malohi pun menurun. Tabib Tokoni yang memeriksakan kesehatan Raja Malohi dan menyatakan bahwa secara medis kondisi Raja Malohi baik-baik saja. Lalu, Raja Malohi pun teringat dengan kata-kata Halia 22 tahun yang lalu. Dia berpikir, anak dari hubungan terlarang dengan Halia sudah besar saat ini dan sudah berusia 21 tahun tentunya. Dia berpikir apakah ini bagian dari karma buruk yang dia lakukan pada Halia dan anak kandungnya sendiri. Juga karma buruknya telah membohongi Ratu Ali dan anak-anaknya sendiri dan seluruh rakyatnya demi menutupi aib. Raja macam apa aku? Muncul penyesalan Raja Malohi. Hatinya tidak tenang dan dadanya terasa sesak. Karena hatinya yang tidak tenang, Raja Malohi memanggil guru spiritualnya yang dipanggil dengan sebutan Grandor. Ia menceritakan rahasia yang dia pendam selama ini dan meminta saran dari Grandor. Grandor menyarankan Raja Malohi untuk memberitahukan rahasia ini kepada Ratu Ali dan anak-anak, lalu menemui Halia dan anaknya di hutan terlarang untuk meminta maaf. Raja Malohi menerima saran dari Grandor dan setuju untuk meminta maaf atas segala kesalahannya. Lalu malam itu juga, Raja Malohi mengumpulkan Ratu Ali dan putra-putrinya untuk berkumpul di kamar raja. Tak berapa lama, Ratu Ali dan putra-putrinya segera berkumpul di kamar raja. Mereka semua bingung dan penasaran ada apa gerangan. Secara perlahan-lahan, Raja Malohi menceritakan suatu kejadian yang dia alami dan tidak pernah diperkirakan sebelumnya oleh Raja Malohi. Dia menceritakan kejadian dari awal hingga akhir tanpa ada yang terlewatkan. Semua menyimak dengan tenang dan akhirnya Raja Malohi pun
meminta maaf kepada Ratu Ali dan putra-putrinya atas kekhilaafannya. Ratu Ali bingung harus bagaimana. Dia marah dan kesal dengan kelakuan suaminya. Ternyata suaminya begitu pandai merahasiakan aibnya selama 20 tahun. Putra dan putrinya pun tidak mengira ayahnya akan melakukan hal yang dilarang dalam aturan kerajaan. Raja Malohi mengatakan, "Aku Raja Malohi menyatakan dengan tulus memohon maaf dan tidak akan melakukan kesalahan yang kedua. Aku bersedia dihukum atas kesalahanku ini." Raja Malohi juga memohon izin kepada Ratu Ali agar dia dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya kepada Selir Halia yang telah dikucilkan di hutan terlarang bersama anak dalam kandungannya. Dengan menikahinya, anaknya akan memiliki seorang ayah. Aku ingin menebus kesalahanku dan mengurangi karma burukku. Dengan demikian, semoga seluruh kerajaan dan negeri yang aku cintai ini dapat hidup damai sejahtera seperti dulu lagi. Lalu Ratu Ali yang melihat ketulusan Raja Malohi dengan bijaksana memaafkan Raja Malohi. Putra-putri Raja Malohi pun memaafkan ayah mereka. Raja Malohi pun terharu dengan kebijaksanaan, kasih dan kebaikan Ratu Ali dan putra-putrinya. Mereka pun Thank you for everything you do. Keesokan harinya, Raja Malohi mengajak Grandor dan beberapa orang pasukan kerajaan mencari Halia dan anaknya di hutan terlarang untuk memohon maaf atas kesalahannya. Dia ingin menebus kesalahannya serta mengajak Halia dan anaknya untuk kembali ke kerajaan. Perjalanan dilalui dengan diikuti oleh suara hewan-hewan hutan yang tidak dikenal. Setelah menempuh perjalanan yang jauh, hari mulai sore. Raja Malohi menemukan sebuah kuil kuno yang tersembunyi di tengah pepohonan besar yang merupakan pusat kekuatan magis di hutan itu. Saat akan masuk, Raja Malohi disambut oleh makhluk-makhluk aneh yang menjaga kuil tersebut. Dengan sopan, Raja Malohi mengatakan dia dan pasukannya hanya ingin beristirahat sejenak. Makhluk penjaga kuil dengan ramah mengizinkan Raja Malohi dan pasukannya beristirahat dengan syarat tidak boleh merusak kelestarian artefak dan buku kuno ataupun mengambilnya. Raja Malohi dan Grandor mempelajari artefak dan buku kuno dengan seksama. Ternyata banyak kebijaksanaan yang diajarkan di dalam artefak dan buku kuno tersebut. Hal baik ini harus dilestarikan. Keesokan harinya, Raja Malohi, Grandor, dan pasukan kerajaan pun meninggalkan kuil dan memohon maaf atas kesalahpahamannya. Berikutnya, Raja Malohi, Grandor, dan pasukan kerajaan melewati sungai deras, mengitari tebing dan menghindari jebakan-jebakan yang dipasang oleh roh-roh penjaga. Setelah perjalanan yang melelahkan, mereka pun menemukan pohon besar yang dipenuhi dengan buah-buah emas yang berkilau. Di tengah pohon, dia menemukan portal berbentuk kubah besar dengan tulisan kuno yang mengungkapkan rahasia istana yang megah di tengah hutan terlarang. Saat memasuki portal, Raja Malohi yang berusaha masuk ke portal terpental keluar. Lalu Grandore duduk bermeditasi dan mencoba untuk mencari tahu dengan ilmu kebatinannya. Dari dalam portal, kakek pertapa tua yang sedang bermeditasi merasakan ada seseorang yang ingin memasuki portal. Ia melihat dari mata batinnya ada seorang raja, seorang datuk, dan beberapa pasukannya hendak masuk ke dalam portal. Kakek pertapa sakti mencoba berkomunikasi dengan Grandor dengan ilmu kebatinannya. Lalu Grandor menyapa kakek pertapa sakti dan memohon izin untuk masuk portal. Dia mengatakan Raja Malohi ingin mencari Halia dan anaknya untuk memohon maaf dan menebus dosa-dosanya. Anak tersebut adalah anak hasil hubungan gelapnya dengan Halia. Oleh karena itu mereka memohon izin untuk masuk. Lalu kakek pertapa sakti mengizinkan hanya Raja Malohi dan Grandor saja yang masuk ke portal. Setelah melewati portal, Raja Malohi dan Grandor tertegun dengan suasana yang tentram dan damai. Dari kejauhan terlihat rumah besar seperti istana. Di sebuah pendopo besar sudah menunggu kakek pertapa tua. Lalu Raja Malohi dan Grandor berjalan menuju pendopo besar tersebut. Kakek pertapa tua dan Raja Malohi dan juga Grandor saling menyapa, dan Raja Malohi menyampaikan maksud baiknya untuk menyelesaikan masalah di masa lalu Raja Malohi. Lalu kakek pertapa tua pergi mencari Halia dan Pangeran Tani dan menceritakan ada seorang raja yang mencari mereka.
Dia adalah Raja Malohi. Halia pun kaget dan sekujur badannya gemetar. Di dalam hatinya, Halia bertanya, ada apa Gerama? Halia berpikir bahwa dia masih memegang janjinya untuk menyembunyikan siapa ayah dari Pangeran Tane sampai saat ini. Halia dan Pangeran Tane lalu keluar menemui Raja Malohi dan Grandor. Saat itu Raja Malohi melihat dari kejauhan Halia dan seorang anak laki-laki muda yang tampan di sampingnya. Wajahnya mirip dengan wajah Raja Malohi. Di dalam hatinya ia berkata, dia pasti anakku. Ternyata dia adalah anak laki-laki. Dia pangeranku. Setelah bertemu, mereka berlima duduk di kursi pendopo. Pangeran Tane memohon izin masuk sebentar untuk mengambilkan teh hangat untuk para tamu. Raja Malohi segera memperhatikan gerak-gerik Pangeran Tane. Dia tertegun dengan sikap dan perilaku Pangeran Tane yang begitu tulus, rajin, dan sopan. Tak berapa lama kemudian, datanglah Pangeran Tane dengan membawa nampan berisi 5 cangkir teh hangat dan 1 teko besar dari batok kelapa. Pangeran Tane mempersilahkan semuanya untuk meminum teh selagi hangat. Setelah itu mulailah mereka dengan pembicaraan yang serius. Raja Malohi memulai pembicaraan. Dia menyampaikan maksud kedatangannya untuk meminta maaf kepada Halia dan anak dalam kandungan. Itu adalah kesalahan dia di masa lalu. Pangeran Tane mendengar dengan serius. Dia terperanjat mendengar cerita Raja Malohi, dan dalam hati Pangeran Tane berkata, oh berarti Raja Malohi adalah ayahku. Tetapi betapa teganya dia kepada ibu dan aku. Halia mendengarkan dengan seksama cerita dan penyesalan Raja Malohi. Raja Malohi pun memohon maaf dengan tulus atas segala kesalahannya selama ini. Raja Malohi berkata, apakah kamu mau memaafkan aku, Halia? Please forgive me. Dan dengan tulus dan kemuliaan hatinya, Halia memaafkan Raja Malohi. I accept your apology. Dan menjawab, iya, aku memaafkanmu yang mulia, karena tidak ada orang yang luput dari kesalahan. Semua merasa lega. Lalu Raja Malohi melirik pemuda di samping Halia. Spontan Raja Malohi berkata, apakah kamu anakku? Lalu Halia menjawab, dia anak yang aku jaga dalam kandungan aku. Dia juga anakmu, Raja Malohi, jawab Halia. Halia juga memberitahu Tane bahwa yang di depannya adalah ayah kandungnya, yaitu Raja Malohi. I love Kamu you, adalah Dad. pangeranku. Mereka bertiga pun saling berpelukan. Tidak lama kemudian, Halia teringat akan surat pernyataan yang telah ia tandatangani kala itu. Dia memohon surat pernyataan itu dibatalkan dan meminta kebebasan buat dirinya dan anaknya, Tane. Raja Malohi langsung mengeluarkan surat pernyataan yang telah disiapkannya dan merobek-robek surat itu, lalu berpelukan kembali. Lalu, Raja Malohi memohon izin kepada kakek pertapa tua untuk membawa Halia dan Pangeran Tane ke kerajaannya untuk menikah secara resmi. Raja Malohi bermaksud untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Halia dan Pangeran Tane. Lalu kakek pertapa tua pun mengizinkan dan memberi pesan yang mengharukan kepada Raja Malohi, yaitu dalam setiap tindakan agar selalu menyatu dengan alam semesta, memiliki kebijaksanaan, melakukan perbuatan baik, dan kehidupan yang selaras. Pesan itu melekat di hati dan pikiran Raja Malohi. Dia berjanji untuk selalu bertindak dengan hati-hati sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh kakek pertapa tua. Lalu mereka pun bergerak pulang menuju istana kerajaan. Di sana Ratu Ali, Putri Leilani, Putri Luana, dan Pangeran Alberto sudah menunggu rombongan Raja Malohi untuk menerima kedatangan Halia dan Pangeran Tane. Mereka menyambut dengan baik Halia dan Pangeran Tane sebagai keluarga yang seutuhnya. Rencana pernikahan Raja Malohi dan selir Halia pun disebarluaskan di seluruh negeri. Kisah Halia dan Pangeran Tane sudah diketahui oleh rakyat negeri. Rakyat mendukung pernikahan ini dan rakyat memuji keberanian Raja Malohi untuk mengakui kesalahannya dan kebesaran hati Raja Malohi atas tanggung jawabnya. Mereka juga memuji Ratu Ali, Putri Leilani, Putri Luana, dan Pangeran Alberto untuk kebesaran hatinya. Kerajaan kembali bangkit dari kemiskinan menjadi kerajaan yang kaya dan subur dengan hasil alamnya yang berlimpah. Karakteristik masyarakatnya yang ramah tetap dipertahankan dan kental dengan aturan-aturan tradisi yang kuat dijalankan dengan baik, serta pesona dan keindahan alamnya memancar sampai ke seluruh penjuru negeri.
Karena kehidupannya yang berbahagia, kesehatan Raja Malohi pun semakin hari semakin baik. Pangeran Alberto dan Pangeran Tane banyak belajar dan dilibatkan dalam setiap acara kerajaannya. Raja Malohi juga sudah memutuskan bahwa Raja Alberto akan menjadi pewaris tahta kerajaan dan Pangeran Tane akan menjadi penasihat raja kelak bila dia sudah wafat nanti. Mereka pun hidup dalam keharmonisan dan saling mendukung satu sama lain. Dari kejadian itu, kita belajar 4 hal penting dalam bertindak untuk mencapai kehidupan yang penuh harmoni, kedamaian, dan kesejahteraan, yaitu pertama, bertindak dengan melestarikan alam semesta. Kedua, bertindak menggunakan kebijaksanaan. Ketiga, bertindak dalam perbuatan baik. Dan yang keempat, bertindak dalam hidup yang selaras. Nah, sekian dulu dongengnya teman-teman. Selanjutnya, aku akan terus memberikan dongeng-dongeng lainnya yang lebih seru lagi di channel YouTube Oni S Creative Studio. Oh iya, jangan lupa ya untuk tekan tombol like, subscribe, dan juga komennya buat dongeng ini supaya aku bisa semangat membuatkan dongeng yang lebih keren dan bermanfaat. Sampai ketemu ya di dongeng berikutnya. Bye-bye!